Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukurillah. Tentunya tidak lupa kembali mari kita mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa untuk kembali mengirimkan salawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab sucinya, yakni pada ayat-ayatnya yang suci, di surah An-Nur ayat 35. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wa la gharbiyyah yakadu zaituha yudi walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Di surah An-Nur ayat 35 dari firman Allah Subhanahu wa taala, itu yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Dari ayat ini kita memperoleh satu penegasan dari gambaran yang harus kita pahami. Ketika Allah mengatakan Allahu nurus samawati wal ard, Allah ialah Allah yang memberi cahaya kepada langit dan bumi. Allahu nur ialah Allah yang berisimkan nur, yang bernama Nur. Dialah Allah yang menjadikan, yang menciptakan yang namanya nur, cahaya. Jika demikian, maka dapat dipastikan bahwa sang pemilik nur itu tidak lain ialah Allah. Allah. Kalau bukan Allah yang menjadikan, yang menciptakan nur itu, apa jadinya yang namanya langit dan bumi? Tentu yang ada ialah zulmah, yang ada ialah gelap semata. Nyata bahwa nur itu tidak lain ialah Allah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan sendiri di dalam doanya yang dipersembahkan
Bagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardh. Itu kata Rasulullah di dalam doanya. Ya Allah, lakal hamdu, kepadamu aku memuji. Anta nurus samawati wal ardh, karena engkaulah yang memberi cahaya kepada langit dan bumi. Jadi kita sudah paham dari mana gerangan asalnya yang namanya nur. Siapa yang empunya yang namanya nur itu, dan siapa sesungguhnya nur itu, kita sudah paham kalau dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, hal ra'aitu rabbaka, ditanya oleh sahabatnya, apakah engkau melihat Tuhanmu? Apa jawab Rasulullah? Rasulullah menjawab, ra'aitu nura. Itu jawab Rasulullah ketika ditanya oleh sahabatnya, apakah engkau melihat Tuhan? Rasulullah menjawab, ra'aitu nur. Tidak dijawab, saya melihat Allah. Tapi dijawab, aku melihat cahaya. Ngajiin kita terdahulu bagaimana tentang kisah Nabi Musa alaihissalam yang melihat cahaya di di sebuah gunung, Tur Sina. Sebab Nabi Musa ingin melihat Allah, meloi na tanga buang na sabab kita manasa. Namun iribudan dibuang maka dede muli Musa ilo mutoiha nakada buang kalau ko pale at tanga no lori budui maleppo budui. Nabi Musa melihat cahaya yang menghantam gunung. Hadirin hadirat yang saya muliakan. Jadi dari penjelasan ini kita bisa memahami kedudukan yang namanya nur itu. Selanjutnya ketika Allah menurunkan yang namanya kalam yang bersumber darinya, kalamullah. Apa kata Allah? Kita lihat di surah An-Nisa ayat 174. Allah mengatakan, wa anzalna ilaika nuram mubina. Aku turunkan kepadamu, kami turunkan kepadamu apa yang Allah turunkan, nuram mubina, cahaya yang nyata.
Bukankah matahari sebagai sumber datangnya cahaya itu adalah nyata bagi kita? Bukankah yang namanya bulan ketika bersinar adalah cahaya yang Allah adakan untuk kita, nyata bagi kita? Bukankah yang namanya Quran yang Allah turunkan itu adalah petunjuk? Ketika dikatakan petunjuk, maka hal itu adalah suatu hal yang nyata bagi kita, sebab tidaklah mungkin menjadi petunjuk kalau bukan hal yang nyata. Di nan caji petunjuk si puasengi ada malebih na buang narik kude na tampui si puasengi cahaya. Lalu kita paham ketika Allah mengutus Rasulnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukankah itu pula yang disebut dengan nur? Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surah Al-Maidah ayat 15, "Qad ja'akum minallahi nur wa kitabum mubin." Sungguh aku telah menghadirkan, kata Allah, sungguh telah datang dari Allah, minallah. Apa yang datang dari Allah, itulah dia yang disebut dengan nur. Nur. Siapa yang dimaksudkan? Dialah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kitabim mubin, demikian pula kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari penjelasan ini saja tentu kita sudah bisa mendapatkan yang namanya sebutan nur. Nur. Siapa yang dimaksud dengan nur? Pulik kuri buang, alina buang, surona buang, bahkan malaikat na buang, kita melebih na buang. Ini semua pertanda yang namanya lapisan-lapisan nur itu. Ini yang dikatakan nurun ala nur. Ada cahaya di atas cahaya. Dalam arti ada cahaya berlapis cahaya. Cahaya berlapis-lapis. Tapi kata Allah di ayat yang tadi dibacakan lebih awal, liyahdillahu linurihi man yasha. Allah menjadikan nur cahaya itu sebagai petunjuk dan diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Nigi napili pong Allah Ta'ala melok na resi puasengi cahaya, tentu ia na lolongan ni. Jelaslah kalau Allah memberinya, maka juga demikian tersebutlah yang namanya nurun ala nur itu. Cahaya di atas cahaya, atau saya katakan lapis-lapis cahaya yang ada. Mana dia yang membuktikan? Bukankah saya telah bacakan tadi apa yang Allah firmankan?
Allah katakan masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyyah. Yakadu zaituha yudi walau lam tamsashu nar. Itu dia. Jadi ini yang kita perlu paham. Allah memberi gambaran kepada kita tentang nur itu. Dikatakan masalu nurihi, perumpamaan tentang cahaya itu. Kalau di dalam kitab tafsir ini dikatakan masalu Muhammad. Di lain penjelasan dikatakan masalu nuril mu'minin. Jadi masalu nur Muhammad. Kemudian di lain keterangan dikatakan masalu nurul mu'minin. Nurul mu'minin. Berarti ketika tadi sudah jelas bagi kita tentang lapis-lapis cahaya itu, lalu ditegaskan termasuk diantaranya adalah orang yang beriman. Maka memang tidaklah menutup kemungkinan bahwa seorang yang namanya beriman kepada Allah akan mendapatkan yang namanya nurun ala nur itu. Dia mustahil. Ya ko memang agak nabuelo ibuang nabilay atan nabuang. Makuni beramping madiol to malabing kayhan. Rumakadan na nabita ittaku firasatul mu'min. Fa innahu yanzuru bi nurillahi ta'ala. Makanya Nabi alitutui. Sebagian mengatakan takutilah, kita uri. Berhati-hatilah terhadap firasat orang mukmin. Kenapa? Fa innahu yanzuru bi nurillahi ta'ala. Karena dia melihat, menatap dengan apa? Dengan nur yang datang dari Allah. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Jadi Allah memberikan pemisalan tentang nur itu, diibaratkan kamishkat. Ada mishkat, lubang yang tembus. Tembus oleh apa? Tembus oleh nur yang datang dari Allah. Sebab kalau tidak tembus tentu tidak bisa menerima nur. Betul pak? No diterima si posengi cahaya boleh pengalata. Mishkat kelebong betue na betue cahaya. Kiyaru. Nasing patapsiri. Ki agak kuihi riaruna tau matepe na pengalata. Jadi dada ini
Liang dada ini diibaratkan adalah lubang miskat yang bisa ditembus oleh cahaya. Cahaya yang datang dari Allah. Karena di dalamnya ada misbah. Di dalamnya ada lampu. Lampu yang terletak di dalam sebuah kaca. Fi zujaj. Lalu bagaimana semua itu tergambar? Ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakah. Laksana mutiara yang memancarkan gemerlapnya. Itu yang disebut dengan az-zujaj. Kaca yang membungkus sang lampu itu yang ada di dalam lubang. Diibaratkan apa? Diibaratkan lubang yang tembus dengan cahaya, miskat. Di kaca, lampu yang ada di dalam kaca yang tersimpan, yang ada di dalam lubang itu laksana mutiara yang memancarkan cahaya. Jadi kita negara manisan lebih kayak hadir bahwa Allah mempersiapkan kepada siapa? Ialah kepada mu'minun, orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang dipersiapkan apa? Ialah cahaya yang akan diberikannya kepada orang mukmin itu. Kalau demikian tidaklah mungkin ya namanya orang beriman itu kalau tidak ada sarana yang bisa atau yang mampu menerima cahaya itu. Itu batina, elo mak berangi buangi si posengi cahaya kode, digagat tarimai, tentu kedangkat tarimai, dipersiapkanlah yang namanya kemampuan untuk menerima. Ya nahi, natarungangi kong Allah Ta'ala, si puasengi aga, ye az-zujaj. Ada kaca, di dalam kaca itu ada lampu, ada al-misbah yang memancarkan yang namanya cahaya. Jadi cahaya yang akan datang dari Allah tidaklah mungkin bisa menerima kepada siapa yang akan diberikannya kalau tidak siap dengan penerimaan nur itu. Maka setidaknya memang yang siap menerima ialah yang tembus dengan cahaya. Karenanya disebut miskat. Pak memang dingin betul. Tema lebih kayak ada. Kalau demikian berarti bawaannya juga ialah cahaya. Anu manasa tidaklah disebut al-misbah lampu kalau bukan yang dibawanya ialah terang. Des kalau terang tentu cahaya yang ada. Selanjutnya dia ada di dalam kaca. Kaca itu sendiri juga memancarkan cahaya. Bahkan dikatakan ka'anha kaukabun, laksana mutiara. Jadi terlalu lapi. Cahaya kena kiring puang. Ya milo tarimai. Kegi engka. Anu tak dukul isi puasengi kaca. Kaca makudu. Selanjutnya
yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi walau lam tamsas sunar. Itu kata Allah. Jadi lampu yang ada ilalanir sempuruk kacai di dalam kaca seakan dibakar dengan minyak. Minyak apa? Minyak dari pohon zaitun, min syajaratin mubarakatin zaituna. Zaitun dari pohon zaitun yang penuh berkah. Bisa Allah menggambarkan bahwa tidak disulut dengan api, dengan minyak itu saja sudah memancarkan cahaya. Walau lam tamsas sunar. Maka dah dinar ceceki nasaman nama luak memang ni asabarem minyak engkai ye cahaya tu nabutiwi tu lebih kai hadir. Inilah dia la syarqiyati wala gharbiyah. Tidak tumbuh di barat, tidak pula tumbuh di timur, tidak tumbuh di timur, tidak tumbuh di barat. Tegi dapat kalori la syarqiyati wala gharbiyah. Kalau tidak ada di timur, tidak ada di barat, berarti dia ada di mana? Dia ada di tengah-tengah. Menurut tengah itu, Pak D iga galau, itu iga gak rai. Kita ngimun. Kita nak kena. Agak engkau nak gambar kepong Allah Ta'ala. Inilah yang disebut dengan hati yang ada pada diri ini. Ini orang kan nampak kilor itu malah bintang hati. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya yang namanya matahari itu dia terbit dari timur dan terbenam di barat. Tapi ada yang tidak pernah terbit dan tidak pernah terbenam. Mana dia? Matahari itu juga. Karena sesungguhnya matahari itu tidak pernah hilang dengan cahayanya. Tulung ke rumah tak soy matapak materu-teru sitongenna de nangka natedeng selama dunia ini belum kiamat. Magi dari asang engkau umpo eso labu eso nasabak malindrun nami cahaya nama tak esoy malindrun nami aku kaya na maka daki deiga ga cahaya nama tak esoy nasabak malindrungi maka dani labu matan eso terjadilah yang namanya malam. Inilah gambaran yang sesungguhnya ada. Bahwa ketika yang namanya orang yang beriman itu dengan hati yang suci dan bersih memancarkan cahaya sebagaimana gambaran yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kata Rasulullah yang namanya al-qulub itu qalbun la tangqurub wala tasyu. Dalam arti dan kenapa di cahayana
tulu engkana ini mangina wa di pede cahayana nasabah tak tutu naik si puasenge al misbah padahal barrio lo kok de na kapa di lampu piang-piang kabiasa lampu piang-piang pakai semprong ya kumaloto ni saliwa dia na betul masuk cahaya padahal kamu tahu kamu lalang yero malua pura ceceki agak colok malua tapi dia enggak tapak na masuk mari na tutu ika cahaya ini yang dikatakan az-zujaj itu tidak tembus tak sampai nikia tetap mutoi si dongan na angka si posangi cahaya maka ni gambaran atau melebihkan hadir hati marotai hati yang kotor tentu tidak bisa ditembus oleh cahaya sekaligus juga tidak bisa menembuskan cahaya tentu makiro de nawa di nabetu masuk de to nawa di matarima mangin na sabat tutu makiro to lebih kayak hadir jadi bagaimana agar kita bisa mendapatkan yang namanya kemuliaan dari Allah itu sebagaimana pembahasan pada malam Sabtu yang lalu bahwa di antara yang menjadi pembahasan yang namanya al-firasatul mu'min firasat orang-orang yang beriman tidaklah orang beriman itu bisa mendapatkan yang namanya kemuliaan dari sisi pemberian Allah yang disebut firasat kalau yang namanya hati itu tidak dalam ketajamannya atau saya katakan tidak pada terang cahayanya ya kode nama cakka si puasenge ati pekubatina wa dimitai gambaran engkai nak berapolir bong Allah Ta'ala si puasenge itibar pekubatina mitai si puasenge kareba kabar yang Allah sampaikan kalaupun masih dalam sebatas ketukan-ketukan yang muncul di dalam hati makada asap parena papada makada mumpui riatinna samanna makada anu mak dedumi tapi dia sudah mencari-cari gambaran apa sesungguhnya ini aga ye menang kemasan namaku sedingi aga ye manginang kemausik maku sedingi karena ada ketukan-ketukan sama nama kedah tomat tetepin tupul salium tapi ini hati diketuk maka orang yang ada di dalam rumah yang diketuk sedang diketuk pintunya itu pasti akan berkata iga wae iga ngarik ga di iga ngarik ga matete iga ngarik ga lu pole iga ngarik ga tonaku tentu begitu makotoni itu melebih kayak hadir masapaki ini hanya sebatas ketukan tetapi kalau kita mengerti yang namanya khabar kita mengerti yang namanya berita risengnya ro karebae boleh ribuangi namuni makkedang matetu mi riasap parata tentu makkedang engkaan mesang oh ika panakat taye buang rialiku ini yang disebut dengan ketajaman mata hati
di nalindung di sisita mana. Maka kami mengangkat tahu mata pak kita mata batin, pak kita mata atin. Ada, di naria sakar makda ringkan nade ang kami mengha, ang kami mengha si puasa tu materu, magi nasabah. Diberikannya kemampuan untuk menerjemah ketukan-ketukan yang hadir pada dirinya. Inilah yang disebut dengan hati yang terang, hati yang jelas. Tania hati mapetang, magi nasabah. Namun ini makda ketukan atau saya katakan bisikan lah. Kalaulah yang namanya bisikan-bisikan yang datang dari Allah, dia sudah paham dari seni napahan di makada inakat tayo mokiro tumalabi engkay hadir. Artinya nalolongan ni si puaseng tarpak kita tidak sekedar ketajaman pandangan mata yang ada di kepala, tapi lebih daripada itu nalolongan ni resengi tarpak kita riatin. Karena kesucian dan kebersihan yang namanya hati itu sehingga mampu menerima yang namanya nur yang datang dari Allah, juga mampu ya maka bisa menembus dinding kaca yang ada sehingga bisa memancarkan cahaya semakin tajam hingga pada akhirnya magi makkedah pak kita manusia satongan namanya kayak tidak lagi sebatas bisik ataupun ketukan yang hadir di dalam hatinya, tetapi jelas pada pandangan mata hatinya yang namanya khabar, i'tibar ataupun semacamnya, pemisalan perumpamaan yang jelas, khabar yang datang dari Allah jelas, semakin jelas. Kenapa? Karena kesucian dan kebersihan yang ada. Enggak ini menadapi risi puasa nyawa mengengkai agak ripakitan makeda tania na bawa makeda pak kita mataati ni kia memang pak kita nyawa kemalabing kay hadir magay narimakuan na manusan-samanan de makeda bisikan ketukan tetapi memelino memetoy ripak hitam memang jelas pada pandangannya makuniro tumalabi engkay hadir seperti contoh-contoh yang telah saya sampaikan, bagaimana Rasulullah, bagaimana Nabi Nuh, bagaimana nabi-nabi yang ada sebelumnya, bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah seperti Umar bin Khattab, seperti Utsman bin Affan, kurani irampian temalebing kay hadir. Jadi simpul kata, kalaulah memang kita mengharapkan yang namanya firasat itu, tentu kita membutuhkan yang namanya ketajaman mata hati, paling tidak makeda
ya kode dulu lolongan ketajaman mata rohani ruh amadai makeda ketajaman mata hati. Dan tidaklah terjadi semua itu kalau kita tidak berupaya untuk senantiasa membersihkan yang namanya hati itu dari kotoran-kotoran yang melekat padanya. Karena kalau ada kotoran yang melekat, maka jelaslah tidak akan memancarkan cahaya sebagaimana gambar yang telah saya berikan tadi. Jadi ya rupa kuncina temal bingkai hadir. Pekongi na tulu macaka si puasangi ati. Insyaallah ya ko engkai tulu macaka si puasangi ati. Engkau muto tu nariat tajengi ya dengan ani harap pamasina buang pak birin buang riba palebiran yang kaya apa sedia untuk tahu mata pena. Saya kira itulah kejelasan yang harus kita paham. Mudah-mudahan memang kita mengambil pemahaman di dalam, dan semoga saja memang Allah mengangkat derajat kita sebagai orang yang beriman dan semakin menempatkan kita pada tempat ataupun kedudukan yang tinggi di sisinya dengan kelengkapan kemuliaan yang dipersembahkan untuk hamba-hambanya yang beriman. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan sebagai bahan isian. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ingin bertanya. Kakak panggil Mak Putana. Dema. Akhirul kalam, Allahu a'lam bishawab. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma baghina fid din wa alim tawil dawahum biya. Subhanaka Allahumma tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.